Oke ya. Kemarin tabel Baik Pak, terima kasih Pak. sudah. Oke. Kelihatan ini ya? Kelihatan Pak. Gimana? Udah paham ini? Belum, Pak. Oke ya. Lihat gambarnya aja. Oh, lihat gambarnya. Bingung Pak. Belum Oke, kita kan Lihat gambarnya. nanti ada pelajaran setelah saya. So. Ada Pak. Ada Pak Yasik. Oke, ini agak cepat aja ya, biar nanti intinya gini, bahwa ketika kita sudah dapat tabel distribusi frekuen, halo, suara saya jelas ya? Baik Pak. Oke, setelah kita dapat tabel distribusi frekuensi, mungkin kita agak cepat-cepat aja. Selanjutnya adalah menyajikan dalam bentuk histogram. Histogram ini, yang kotak-kotak ini. Kalau yang poligon ini jangan ada pikir dulu, yang kotak-kotak ini, ya. Kotak-kotak ini menentukan yang merupakan tabel histogram itu kotak-kotak ini. Sebenarnya ini terpisah. Cuma nanti kita biar punya cerita bahwa cara membuat poligon itu dari sini. Ya, histogram yang bawah ini kelihatan yang bawah ya. Yang bawah, kotak-kotak yang bawah, yang horizontal, samping ini menunjukkan kelas-kelas interval, jarak-jarak kelas interval ya. Misalnya pertama, kotak pertama, itu kan ya, kelas interval pertama kita adalah 45 sampai 50 ya. Ya, 45 sampai 50 gitu kan ya. Nah, karena ini garisnya berhimpitan, maka diambil tengah-tengah antara 50 sampai 51 untuk nanti bisa ke interval berikutnya, maka diambil 50,5 ya. Bawahnya ini karena konsisten 50,5 sampai 56,5, maka di sini juga turun setengah, yaitu 44,5 ya, karena kelas interval bicaranya, sehingga data di kelas interval 1 bisa masuk semuanya di kotak 1 ya. Angka-angka di kotak 1 ini angka-angka punya kelas interval pertama, yaitu 45 sampai 50. Jadi angka 45 masuk sini, 46 masuk sini, 47 sampai 50 ada di sini semuanya. Enggak ada yang di garis tengah-tengah ini ya. Berikutnya juga gitu. Angka berikutnya kan 51 sampai 56 ya. Maka garis tengahnya ini himpitannya ada 50,5. Sehingga 56 itu sudah masuk di kotak sini ya. Dan 51 sudah masuk di kotak sini ya. Dan kemudian 56 masuk di kotak sini. Karena garisnya adalah 56,5 dan seterusnya. Sebenarnya tampilan ini mirip dengan diagram, pernah tahu diagram ya? Ya, cuma diagram itu dibuat terpisah, yaitu 45 sampai 50, kemudian dipisah 51 sampai 56, dipisah 57 sampai 57. Itu kalau diagram, nah, itu bedanya histogram dengan diagram, ya, dan seterusnya. Dan kalau yang vertikal ke atas ini, garis ke atas ini menunjukkan apa? Menunjukkan frekuensi, biar frekuensi. Karena frekuensi kita tertinggi berapa? Frekuensi yang data saya tertinggi berapa? 31. Maka dianggap 35 sudah bisa mencakup 31 di dalamnya. Misalnya kelas interval pertama, kotak pertama ini berapa frekuensinya? 4 ya. 4 ya kan ya? 5 kan di sini. 5 di sini. Kira-kira 4 kan turun dikit di sini. Makanya ditarik lurus garis pakai penggaris, nah, temu di sini. Yang interval kedua juga 4 masih di sini. Kelas interval ketiga kan 8 ya, 8. Ini kan 10 di sini. Kira-kira 8 turun di sini lah ya. Ditarik garis ke sini, seret, ketemu 8. Dan seterusnya tertinggi 31. 30 kan di sini, kira-kira 31 kan di sini. Ditarik garis lurus di sini. Ya. Oke. Itu, ini menunjukkan frekuensi. Ya. Nah, kemudian ini apa? Ada yang tahu ini? Apa ini? Enggak. Nah, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Apa? Ya. Itu kan kayak M ya, kayak M. Ini simbol tak hingga, itu kan ya. Apa maksudnya tak hingga? Kalau konsisten, ini ke atas kan 0, 5, 10, 15 kan masih masuk akal rentangannya, jaraknya kan ya. Di sini 0, tiba-tiba 44 kan nggak mungkin. Seharusnya kan 0, 1, 2, 3, 44 kan jauh di sana kan itu. Jauh di sana. Cuma ini ditarik sehingga harus di sini dibuat tak hingga. Nggak tahu lah berapa yang masuk di sini.
Oke, sudah ya untuk ini. Pak, itu angka yang di bawahnya nilai tengah ya, Pak? Bukan, ini nilai apa namanya? Nilai masing-masing kelas interval, antar kelas interval gitu aja ya. Ini yang membedakan histogram dengan diagram. Kalau diagram langsung ditulis terpisah 45 sampai 50, dipisah lagi 41 sampai 57. Kalau histogram dibuat berimpitan, maka diambil nilai tengah antar kelas interval. Kan kelas interval pertama kan 45 sampai 50. Kelas interval kedua 51 sampai 56, maka garisnya ini antaranya adalah 50,5. Ya. Kalau di sini Iya tulis Pak, berarti itu nilai tengah kan? bukan nilai tengah, nilai antar kelas interval. Semua nilai yang di bawah Oh iya, dari maksudnya Ya. nilai antar interval namanya ya. Nilai antar interval. Itu maksudnya contohnya gimana, Pak? Nilai antar kelas interval. Yang kemarin dari 45 sampai 50 gitu-gitu kan Pak Ya, yang kita ya misalnya punya Mas Aris berapa datanya? Kelas interval pertama berapa? Yes. Kenapa, Pak? 51. Punya Mas Aris kelas interval pertama berapa? Misalnya 45 sampai 51. 45 punya Mas Aris 45 sampai 51. Katanya apa? Ya, 45 sampai 51 karena banyak panjang kelasnya ada 7, Pak. Nilai, nilai terendahnya 45 sampai 51. Berarti apa namanya? Sorry, ini hujan ya. Itu dia alhamdulillah hujan. Oke, berarti 45 sampai 51. Berarti nanti garis antar apa namanya? Berarti kelas interval kedua berapa? 52 sampai 58. 58. Ya. Oke. Berarti garis yang kedua yang ini saya berikan 51,5. Ya kan ya? 51,5. Karena terendahnya punya sampai 45 berarti 44,5 sampai 51,5. Berikutnya baru yang 58,5. Baru kan kelas interval ketiga kan 59 sampai berapa? 65. Iya. 59 sampai 65, Pak. Tapi bingung. Aduh, bingung untuk yang pertama, Pak. Tadi masih belum ini. Yang pertama kan panjang Kenapa, kelas pertama ada itu kan ya 45 sampai 51. 5,5. Ya. 45 sampai 51. Berarti garis pertama dimulai dari 44,5 sampai 51,5. Iya. Ya kan? Garis kedua kan 51,5 kan ya. Baru garis ketiga 58,5. Sama-sama tujuan yang sama atau tujuan yang berbeda? 58,5 sampai 65,5 gitu, Pak. Saya belok ke kanan, dia ke kiri. Arahnya itu muatan lah istilahnya. Suyanto ya? Pak Yanto, maaf. Kan garis pertama punya sampean 44,5. Garis kedua kan 51,5. Garis ketiga 58,5. Itu baru mencakup Ya. 2 kelas interval, ya kan ya? Ya. Paham? Pak, kenapa? Coba sih punya saya Pak, Wikulsum. Itu kalau dimulai dari 44,5, Pak. Nih. 42 sampai 48. 42 sampai 48 berarti 41,5 sampai 48,5. Ya. Terus Berarti misalnya 49 kan sampai 55 yang kelas keduanya. Berarti 5,5 tiganya 5,5 50,5. sama 62,5. Ulang lagi. Berapa 52 sampai 49?
Ini 42 sampai 48, Pak. 42 sampai 48, terus 49 sampai 49 sampai 55. Oke, berarti itu kalau bikin berarti diawali dari 41,5 garis pertama ya. 41,5 angka yang pertama itu yang kayak kalau di Bapak 44,5. Garis kedua itu adalah 48,5. 48,5. Itu merupakan apa namanya? Kotak dari kelas interval pertama ya. Iya. Berikutnya berarti garis ketiga adalah 56 sampai 62 berarti 55,5. 5 Tadi kan 49,49 sampai berapa? 55. Oke, berarti garis ketiga adalah 55,5. 55,5 sampai 62,5. Bentar, ini kan kotaknya ini kan kelihatan ini ya. Mana saya kelihatan ya? Iya. Punya sampean kan pertama ini, kotak pertama ini adalah 41,5 ya. Iya. Kotak kedua ini adalah 48,5. Ini merupakan kelas pertama yang tadi 42 sampai 48 ya. Iya. Karena ini garisnya garis himpit, maka ini berarti garis ini punya dua, punya kelas interval pertama dan kedua. Tinggal ngitung ya. Garis ini ya berarti 55,5. Ya. Iya. Kotak kedua ini merupakan kelas interval kedua yaitu 49 sampai 55. Iya. Baru Habis itu banyak kelas ketiga. 56. 56 56 sampai 62. Berarti di sininya 62,5 karena tadi garis kecilnya udah diambil sama yang pertama. Oke, sudah ya. Terus sebelahnya berarti 69,5. Karena kan ini 62. Ya. Nah, 69,5. Garis terakhir tuh 0,5 gitu loh ya. Terus yang di Bapak 74,5 berarti kalau di saya 76,5. Ya Bu, saya nggak hafal Bu, yang lihat ya. Pokoknya lanjutannya, Sum. Intinya lanjutin aja. Berarti tinggal ditambah 0,5 doang. Ya, betul. Sudah ya, gampang ya. Ya gitulah, ketawa-ketawa gitulah, jangan ketawa apa gitu. Oke ya, itu sudah itu histogram ya seperti itu. Tinggal nanti frekuensi ke atasnya dilihat berapa kan gitu, disesuaikan. Ya. Sesuaikan dengan jumlah frekuensinya, Pak. Ya, tinggi kotaknya sesuai dengan jumlah frekuensinya. Kalau saya ada satu, berarti gimana Pak? Cuman satu. Satu ditulis. Bagaimana? Bikin itu, Sum. Oh, berarti 5-nya Kulsum ganti 1 ya? Gimana? Kan kalau bapaknya 5, 10, 15. Nah, ini kan rentangan kira-kira daripada saya tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, iya. Berarti kalau 1 sesuai garis, searah garis ya? Kira-kira di sini, kira-kira kan gitu loh, Bu. Iya. Oh, iya. Kalau 1, berarti sesuai garis dong? Di atas garis sedikit ya? Garis lah, ya iya, sesuai, tergantung rentangan di sininya. Kalau sampai tulis ini 1, 2, 3, berarti 1 ya di sini gitu loh. Oh iya Pak ya. Pak itu ini udah dipelajari waktu dulu ya Pak. Apa gimana? Matematik. Ya, lanjut ya. Selanjutnya biar ini Lanjut. waktunya 5 menit. Selanjutnya ini poligon. Poligon itu adalah titik tengah dari histogram dihubungkan. Hubungan ini namanya grafik poligon. Ya. Jadinya sebenarnya berdiri sendiri gitu kan ya. Oke. Kita lihat poligon. Poligon titik tengah dari histogram tadi berarti histogram namanya ya, Pak? Dihubungkan ya. Sehingga jadinya begini. Itu dihapus apa ininya ya? Iya. Kotaknya dihapus ya, Pak? Programnya. Ya dihapus. Tapi titik di tengah dari masing-masing kotak tadi dihubungkan. Ya. Oke, Pak. Paham. Poligon. Oke, gampang kan ya? Oke, makanya kalau diagram garis. Ini bisa disebut diagram garis nggak, Pak? Yang mana? Bisa disebut diagram garis nggak? Yang mana? Yang poligon atau yang histogram? Poligon. Ya enggak, sendiri. Itu grafik poligon namanya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan.
Frekuensi kumulatif Kelihatan, kelihatan Pak. ini. Frekuensi kumulatif kelihatan? Enggak? Enggak, Frekuensi kumulatifnya Saya ganti dulu ya. kurang gede Pak nomornya. Ini frekuensi kumulatif. Oke ya. Oke, ini masih sama dengan kemarin, kelihatan kan ya? Ini kan frekuensi yang punya saya, yaitu 4, 8, 4, 4, 8, 30, 31 sampai semuanya ada 100 ya. 100. Oke, ini Ya. namanya frekuensi kumulatif. Namanya kumulatif gabungan. Nah, itu menggabungkan dari yang sebelumnya, ya. Berarti yang pertama ini frekuensi kumulatifnya adalah 4. 4. Ya. Yang kedua, frekuensi kumulatifnya adalah 8. Kenapa 8? Ada yang tahu? Karena 2 kali dari 4 tambah 4, 8. 4 tambah 4. Kali 2. 4 tambah 4, 8. Oke. Karena jumlahnya Ketiga, ada 8, ada 4 atau 3. 8 tambah 8, 16. 8 kali 2. frekuensi ketiga 46. 16 tambah 16 tambah 30. 16 tambah 30. Oke, ada yang tahu sih? 46 tambah 31. 46, 31. Oke. Langsung. Oke, itu sudah canggih lah ya. Nanti tanya yang tahu gitu ya. Ini kan kok namanya kumulatif kan gabungan. Berarti ketika bicara di sini berarti gabungan dari ini dan sebelumnya. Ya, Pak. Ketika yang kedua 8 berarti 4 ditambah 4 ini 8. Ketika yang ketiga 16 berarti kan 8 tambah 4 tambah 4. Namanya kumulatif, gabungan ya. Ketika yang ketiga tambahkan semuanya. Cuma biar cepat tadi kayak Mbak tadi ya tinggal hitung aja yang sebelumnya Untuk tambah. jumlahnya sama yang mau ditambah. Oke, saya tahu ya. Oke, tahu kita lanjut. Oke, lanjut frekuensi kumulatif kurang dari, ya. Namanya kurang dari nanti sampai tulisnya begini, karena paling kecil angkanya 45, itu kan ya. Maka kan panjang kelas interval pertama kan 45 sampai 50. Kedua ada 51 sampai 56, ya kan ya. Maka ditulisnya kurang dari 45. Berarti kelas interval pertama pun tidak masuk. Karena data terakhir 45, maka sama dengan 0, ya. Kurang dari 51. 51 ini kan kelas interval kedua. Berarti kelas interval hanya kurang dari 51 berarti kelas interval pertama berapa? 4 ya. 4. Kurang dari 57 karena kelas interval kedua itu 51 sampai 56, maka kurang dari 57 ini adalah kelas interval pertama dan kedua, yaitu 4 tambah 4 8. Oke ya, paham ya? Kurang Sama kayak tadi dong, Pak. kayak tadi, cuma ini kan yang kurang Kan ini dari ada nolnya. Tinggal Ya, tambah 0 aja. ya kan ya, misalnya ini yang keempat kurang dari 63 karena frekuensi ke berapa? Keempatnya itu adalah 57 sampai 62. 7 sampai 62, maka kurang dari 63 ini ada berarti frekuensi ketiga, kedua dan ke-1, yaitu 8 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Sehingga angka terakhir kita 93, kurang dari kan 92 ya. Maka kurang dari 93 maka adalah berarti kelas interval 8 semuanya itu ada 100 ya. Gampang ya. Nah, ketika itu sudah ya, maka itu bisa dibuat menjadi grafik OZEF kurang dari istilahnya ya. Tadi yang 45 berapa? 0 ya. Kemudian yang 51 berapa? 4. Kira-kira di sini nanti kira-kira ya. Ini. Yang kurang dari 57 berapa? Dari 8. Kira-kira ya di sini. Kurang dari 63 16. Kira-kira karena di 20 16 kira-kira di sini. Terus kurang dari 69 tadi berapa? Kurang dari 69 30. 30. Masih 30. Kurang dari 6 30 ini yang keempat. Ya lagi ya. 69 tadi 49. 50. Kurang dari
69, 46. 46 ya. 46. Boleh Oh, itunya. 49. 48, 16. Berapa kurang dari Kurang 6, kurang dari 69 tadi 16 ya? Iya. 16, kurang dari 69 tadi berapa? 46. 46, nah, kira-kira 46 kira-kira di sini lah ya, kira-kira. Nah, sehingga kurang dari 93, 100. Ini kemudian dihubungkan menjadi grafik OZEF kurang dari. Ya. Oke, selanjutnya OZEF itu ada lebih dari, ada kurang dari. Untuk yang kurang lebih dari ini, frekuensi distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Ini untuk membuat grafik OZEF lebih dari. Yaitu karena terkecil kita 45, 4 berarti kan nilai-nilai atau angka 45 atau lebih ada berapa? Berarti kan semuanya ya. 100. Ada Berarti 100. semuanya. Kan? Ya. Dan kelas interval pertama itu kan 45 sampai 50. Kelas interval kedua Ya. adalah 51 sampai 56. Berarti 51 sampai 51 atau lebih, angka-angka atau nilai 51 atau lebih berarti ada berapa? 94. Berarti yang tidak masuk yang mana? Yang kelas interval pertama 4. Berarti 100 dikurangi 4, 96. Oke ya. Kelas interval ketiga adalah 57 sampai 62. Ya. Berarti yang 57 atau lebih, itu kan ya, berarti semua kelas interval dan semua nilai dikurangi kelas interval pertama dan kedua. 4 tambah 4, 8. Berarti sama dengan 92. Dan 92. 93 atau lebih, 93-nya nggak ada, berarti 0. Ini membentuk, nanti ini membentuk grafik OZEF lebih dari. Pak, mohon maaf Pak, saya potong Pak. Saya tanya Pak. Mana? Nah, Untuk ini hasilnya dari tadi, ya. Itulah, Sis. Bentuk grafik OZEF lebih dari. Yang 45 tadi kan, 45 atau lebih kan semuanya ada 100. 51 atau lebih ada 96. Ya. 57 atau lebih ada 92. Ya. 63 atau lebih ada berapa tadi? 84 ya. 84 dan seterusnya. Oke, itu ya. Sudah kita 4 menit, takut yang dosennya menunggu ya. Oke, bisa ya, dari pahami ya. Pak, jangan dulu Pak. Dulu Pak. Tuh. Ya. Saya tanya. Yang mana? Untuk yang grafik yang tadi, tablo kan di samping aduh, Yang mana? ada 20, 40, 60, 80, 100. Nah, itu berarti itu terserah kita nanti Pak. Yang penting nanti nilai itu kelipatan sampai ke jumlah data terbanyak. Maksudnya jumlah data kita misalnya di 60 tuh. 60. Yang mana berarti ini? kita boleh 10, 20, 30. Yang kumulatif atau yang OZEF? OZEF. Yang itu Pak, kan OZEF OZEF sampingnya kurang kan dari, itu yang lebih dari. garis ke atas itu. Yang kan Lebih dari begini, tadi. garis ke atas ini kan yang garis 20 sampai 100 itu. Itu apa namanya tadi? OZEF ya. Kurang dari ya. Ya, OZEF kurang dari. Itu kelipatannya terserah kita kan Pak, maksudnya misalnya nih data kita ada 60. Kita tulis 10, Ini, 20, 30, maksudnya ini. 40, 10. Ini atau perhitungannya Bukan. atau distribusinya? Yang ini Pak, yang samping, yang garis lurus ke atas. Garis lurus ke atas Pak. Maaf. Kiri, Pak. Yang kayak frekuensi Yang dua. vertikal apa horizontal? Bang? Bentar. Oke. Vertikal ke atas, horizontal ke samping. Iya, iya. Berarti. Ya begitu ya, berarti yang vertikal. Yang begini Pak, tadi Pak, yang Bapak Ini. tulis. Bang, begini Pak. Ya, nanti tadi kan Bapak nulisnya begini. Mana? Ini Pak, punya saya Pak. Nah. Ini kan yang ini nih. Nah, begini tuh. Nah, yang Oh begini. iya. Itu misalnya ya itu misalnya itu sampai 60. Berarti biasanya 50, 40, Ya. 30, 20, boleh. 10. Itu terserah kita kan Pak. Kelipatannya Ya. terserah kita, yang penting sampai Ya, kita yang terbanyak penting gitu. konsisten ya. Oh, iya. Mau dibuat
5, 6, 7 boleh. Mau ditulis semuanya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 60 juga boleh. Mau kira-kira 20, 40, 60 juga boleh. Yang penting itu apa? Konsisten informasinya. Sama sejarahnya. Ya. Kalau itu Pak yang angka 45 atau lebih, 45, 51, 57 itu dari mana Pak? Yang mana? Ini ya? Iya. Oke. Kan kita tetap mengacu kepada kelas interval. Kelas interval saya kan paling adalah kelas interval pertama kan 45 sampai 50 ya. Oke. Karena ini frekuensi kumulatif lebih dari berarti semuanya terhitung. Makanya dimulai dari yang kecil 45. Angka terkecil kan 45 atau lebih berarti 45 juga masuk dihitung. Berarti ketika 45 atau lebih berarti kan semua data. Karena data saya ada 100, maka 100. Kalau punya teman-teman kan dimulai dari 40, berarti 40 atau lebih. Atau pakai simbol juga boleh ya. Kalau kelas interval Lebih dari sama dengan, tulis lebih dari sama dengan 45 juga boleh. Kan terserah bahasanya gitu kan. 45, kalau teman-teman kan 40 atau lebih, berarti kan semua data, yaitu ada 60 kan gitu. Gimana? Nah, sorry. Iya. Berarti Tapi sesuai data kita kan Pak. Ya, sesuai data Kalau kita. saya paling kecil 42 berarti Bapak 45, saya 42 gitu ya. 42. Tetapi mengacu ke kelas interval loh ya, karena ini jaraknya harus sama semuanya nanti terus. Karena kita, Iya. ya, ketika nanti Kelas misalnya, interval masing-masing kan? ya, kelas Iya, saya intervalnya 45 mengacu ke sampai- kelas interval. Takutnya Saya kelas 45. intervalnya nanti maju, ada kasus seperti itu. Nah, nanti Anda tulis di sininya di angka terkecilnya kan nggak pas. Ya, saya kelas interval yang pertama 45 sampai 51, berarti 45 atau lebih gitu ya Pak. ya. Terus yang kedua 45 sampai berapa? 52 sampai 58. Ya, 52 atau lebih. Oh, Kedua. Terus itu Pak yang paling terakhir yang Bapak habis 87 kan 93 atau lebih. Itu berarti diambil dari mana tuh Pak? Bapak adanya 92. Ya, terakhir saya kan 80 Iya, terakhir yang sampai terakhir. 92. Ya kan ya? Mm-mm. Berarti kan kira-kira kalau setelah itu kan kalau mau bikin kelas lagi kan 93 sampai berapa kan gitu. Maka Oh iya 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 iya. karena kan yang Iya. kan yang menunjukkan tidak ada hasilnya ini. Nah, dan jaraknya kan sama semuanya. Ya. Oke. Paham ya? ya insya Allah. Cukup ya. Biar nanti kelas berikutnya nggak terlalu banyak kita pakai waktunya ya. Yang dipoto yang mana? Pak? Silakan nanti situ ya. Sudah bisa mulai dikirim kalau selesai. Silakan diupload di tugasnya ya. Ya Allah. Ya Allah, belum Tugasnya ditutup, bikin kayak begini semua Pak. Ya, bikin. Hah? Berarti di kolase ya, Pak? 3, 4, 5, 6, 7 Pak. Iya. Berarti di kolase dong, Pak. Gimana? Ya kalau enggak Nanti tempat tulis aja boleh gak Pak? nanti ada bikin lah ya. Foto ya. Jadi kemarin 7 atau kurang dari 7 itu nilai-nilainya harus dibenerin dulu dong ya Pak ya? Gimana? Yang mana? Yang kan kemarin tuh ada tuh yang apa namanya yang skornya kurang dari 100 kan berarti ada yang salah otomatis gitu. Berarti harus dibenerin dulu dong nilai yang itunya. Nggak usah, langsung aja nanti kan lama lagi. Karena kan kita nggak tatap muka ya. Nanti ya kalau dibetulin untuk pribadi boleh gitu kan ya. Misalnya kan sampean buat pribadi kan boleh betulin nanti, tapi tidak akan merubah skor di situ. Nggak apa-apa, jangan betulin nggak apa-apa ya. Kita langsung berikutnya saja. Oke. Karena apa ya, saya juga minta maaf ya, karena kan saya megang 6 kelas, kalau semuanya begitu kan saya yang kewalahan gitu takutnya kan. Iya Pak. Oke ya. Kalau ketemu langsung sih mungkin masih rileks ya, saya juga waktu enak ya. Makanya nggak apa-apa, misalnya teman-teman pengen nambah waktu lagi di luar ini nggak apa-apa, saya bebas ya, mau kapan janjian ketemu, mau zoom apa nggak apa-apa lah ya. Kalau mau sharing-sharing ya, mau diskusi. Ya. Boleh Pak, nanti Mau nanya Pak Bapak sekali tentuin lagi waktunya. aja. Tentuin Aduh waktunya, Mas Aris. Bapak bisa kapan? Ya gimana? Pak, Kalau misalnya sekali mau lagi. malam boleh. Gimana siapa? Maaf banget nanya nih. Bapak saya mau nanya. Ya Mbak, ya.
Ini tadi kayaknya udah pernah dijelasin sama Bapak di depan tadi pas lagi baru masuk. Ya. Cuman saya nggak ngeh. Kan tadi kata Bapak kalau banyak kelas itu harus diikutin. Kalau 7 ya 7. Kalau Ya. 8 ya 8. Nah, terus Ya. gimana tuh tadi ada teman-teman yang kalau misalnya kan ada 6 sama 7. Kalau dia ngambil 6, ntar ada nilai yang nggak kebagian itu diapain Iya dah? Pak. Jadi misalkan Kalau nilai ngambil 6 berarti kan otomatis pembaginya panjang kelasnya kan lebih panjang gitu loh ya. lebih panjang. Kan begitu. Misalnya rentangnya 50, kalau dibagi 7 berapa? Ada yang gini nih. 7 Pak. 7 koma ya, panjangnya. Ya. Panjangnya 8. Oke. Kalau 50 dibagi 6 berapa? Berapa? 9. 9 Pak, 9. 9. 9. Ayo bener nih, 8. Nah, kan 9. Berarti kan kalau banyak 8. kelas sedikit, berarti kan panjang kelasnya lebih panjang gitu loh, Bro. Oh begitu Pak. Ya, Bapak ya. kalau Bapak mau Dihitung nanya. aja dulu, nah gimana ya? Bapak kan kalau punya saya itu 49 dibagi 7, berarti kan 7 tuh Pak. Tapi kalau misalkan saya bikin Tapi tabelnya 7, itu hasil nilai terakhirnya nggak sesuai sama nilai terbesar Oke. saya 90 Ya, Pak. kemarin Gimana? ada yang nanya lah. Kalau begitu berarti sebenarnya menggunakan konsep rentang yang sempurna, saya bilang itu, yaitu terbesar kurangi terkecil plus 1, sehingga nanti hasilnya adalah berapa? 50 ya, 49 plus 1 50. 50 bagi 7 sama dengan 7 koma, berarti alasan untuk 8. membuat panjang kelasnya 8 ya. Oh iya. Kemarin Iya, tuh Pak, sudah ada yang paham. nanya kan, makanya kan saya minta sampaikan di grup ya, biar yang lainnya juga tahu gitu loh. Nanti berikutnya kalau ada itu tuh minta tolong di grup ya. Nah, teman-teman di grup ya, Pak, nanya atau sekali lagi Pak, satu lagi berarti misalnya nih nggak pakai konsep yang sempurna, pakai rumus biasa, Ya. data terbesar kurangin data terkecil. Kalau itu Hasilnya sudah udah ada, terjawab ya kemudian sudah. ya terus bagiannya kelas kan kemarin Bapak ngasih taunya bisa misalnya kan tadi Hani kan 49 tuh, ada 49. Nah, banyaknya kelas itu hasilnya bisa 6 atau 7. Berarti kalau kita pakai 7 nggak pas, berarti pakai 6 gitu ya Pak ya, walaupun Ya, coba. yang di atas Ya, nggak usah apa-apa. dirubah. Ya kalau itu Tapi bisa, kalau- Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Pakai konsep itu berarti bisa ya. Tapi kalau 6 makin kurangnya banyak Karis. Iya. Atau kita kerja kelompok aja. Ntar. Ya, Berarti pakai Enggak kan? 8 kan? Mat, Nggak mat, apa-apa. mat, Pakai mat 8 pas. 9 bagi 6 ya itu 8 hasilnya. ya. Oh. Ya, maksudnya kalau nanti memang masih butuh waktu lagi, nggak apa-apa lah. Cari waktu ini kan waktu orang, saya nggak mau berarti kan waktu. Ya Pak, ini Pak udah nggak kondusif ini Pak. Terserah lah, mau nyari waktu hari apa, malam atau apa, nggak apa-apa. Yang penting konfirmasi ya. Misalnya kalau memang mau diskusi lagi, nanti satu-satu ditampilkan kita bahas, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ya, ini kita menghargai waktu orang ini sudah banyak kepakai ya. Korupsi. Iya. Bukan waktu orang, kalau korupsi tidak ada yang punya nggak apa-apa, itu punya orang ya. Oke ya, nanti kalau memang masih kurang nggak apa-apa, kalau mau cukup di grup sudah bisa jawab ya nggak apa-apa. Kalau masih belum puas bisa nyari waktu lain ya, ketemu lagi atau teman-teman buat Zoom ya. Oh ya Pak, Silakan disepakati saja. mau Ya. tanya ada referensi buku tentang statistik yang ini ya? Sebenarnya ini semua buku statistik pendidikan ya, itu pasti ada semuanya bahas itu. Ya, insya Allah ada. Kalau nanti yang ya, hampir semuanya sama lah. Wong merujuknya semuanya nanti ke Sujana rata-rata itu. Ya. Oh. Apalagi punya Tapi enak dijelasin kalau sudah punya yang punya Sujana ya, insya Allah sudah muka semua. Kalau saya kan punya Kalau baca buku punyanya lagi, Pak Kadir. Aduh. bingung lagi Pak kalau baca lagi Pak. Kalau dijelasin sama Bapak kan jelas. Kalau Nah, setidaknya baca buku punya kan minta referensi dijelasin gitu Mas lagi, Aris. Ya nggak apa-apa. Dari Pak Oh, Bulo iya sih. juga Kalau dijelaskan. ternyata ada referensi lain ya kita bisa diskusi gitu ya. Apa? Ya, dari Pak Bulo juga sudah dijelaskan kita. Ya, itu lihat Sugiono dari ada, kalau saya Suharsimi juga menulis itu kan ya Pak. Yang jelas menulis sih saya tahu Sugiono, terus Nana Sujana itu memang faknya ya. Nana Sujana. Kalau saya tanya bukunya Pak Kadir mungkin kurang begitu familiar ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau nanti Bapak bilang suruh cari buku judulnya apa gitu, kita bisa cari. Yang penting judulnya apa biar sama nanti biar didiskusikan, diskusi gitu. Maksudnya Bapak Dan- ngasih patokan nanti
penerbitnya siapa itu. Jadi kita nyari bukunya sama sekelas buka halaman ini. Enak sih. Karena kan saya nggak tahu itu dipublis apa enggak ya. Kayaknya kan enggak. Tidak misalnya kayak Sugiono, memang di mana-mana sampai bisa nyari ya. Iya sih. Mendingan gitu ya. Enggak apa-apa. Pakai Sugiono juga boleh, nanti kita bisa diskusikan kok. Nggak apa-apa kok. Hampir sama. Kalau yang lebih, cuma kalau pakai Nana Sujana itu bahasanya bahasa-bahasa lama. Misalnya variabel itu menggunakan istilah ubah itu kan. Oke, nanti lah, ini sudah waktunya banyak ya. Dan sama itu. Iya, Oke, Pak. cukup ya. Oke, cukup ya. Ya Pak. Silakan. Kurang Ya, minta Pak. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, ini bukan warahmatullahi kita ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, Pak.